Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing mata kuliah metodologi penelitian dan teman-teman yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yaitu dinul Islam. Adapun materi yang akan kami sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu mengenai analisis data kuantitatif, uji hipotesis. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 6 untuk memperkenalkan diri dimulai dari saya, Susi Susanti, dengan NIM 191080457. Kemudian, Nurfitri Sadida Dipa Enin dengan NIM 191080455. Alvina Rofiatun Nasihah dengan NIM 191080454. Dan Nila Haniatun Nikmah dengan NIM 191080458. Adapun learning objektif yang akan kita pelajari dalam bab 15 yaitu yang pertama, mendiskusikan kesalahan tipe 1, kesalahan tipe 2, dan kekuatan statistik. Yang kedua, uji hipotesis menggunakan teknik statistik yang sesuai. Yang ketiga, menjelaskan data warehousing, data mining, dan riset operasi. Dan yang keempat, menjelaskan paket perangkat lunak yang berguna untuk data kuantitatif. Materi yang pertama akan saya jelaskan mengenai jenis kesalahan dan kekuatan statistik. Jenis kesalahan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama, kesalahan tipe 1 dan yang kedua, kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 1 juga disebut sebagai alfa, adalah peluang untuk menolak hipotesis 0, padahal hipotesis itu benar. Kesalahan tipe 2 juga disebut sebagai beta, adalah probabilitas gagal menolak hipotesis 0 yang diberikan bahwa hipotesis alternatif itu benar-benar benar. Konsep penting ketiga dalam pengujian hipotesis adalah kekuatan statistik. Kekuatan statistik adalah probabilitas untuk menolak hipotesis 0 dengan benar. Dengan kata lain, kekuatan adalah probabilitas bahwa signifikansi statistik akan ditunjukkan jika ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik statistik untuk menguji hipotesis. Terdapat beberapa teknik statistik untuk menguji suatu hipotesis. Yang pertama yaitu analisis regresi. Analisis regresi digunakan dalam situasi di mana satu variabel independen dihipotesiskan mempengaruhi satu variabel dependen. Dalam analisis regresi terdapat koefisien regresi standar. Koefisien regresi standar dapat dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu koefisien regresi standar atau koefisien beta. Yang kedua, regresi dengan variabel dummy. Yang ketiga, multikolinearitas. Dan yang keempat, menguji moderasi menggunakan analisis regresi efek interaksi. Koefisien regresi standar atau koefisien beta adalah perkiraan yang dihasilkan dari beberapa regresi analisis yang dilakukan pada variabel yang telah dibakukan. Dalam hal ini, suatu proses di mana variabel diubah menjadi variabel dengan mean 0 dan standar deviasi 1. Hal ini biasanya dilakukan untuk memungkinkan peneliti membandingkan efek relatif dari variabel independen terhadap variabel dependen. Ketika variabel independen diukur dalam unit pengukuran yang berbeda, misalnya pendapatan diukur dalam dolar dan ukuran rumah tangga diukur dalam jumlah individu.
Yang kedua yaitu regresi dengan variabel dummy. Variabel dummy adalah variabel yang memiliki dua atau lebih level yang berbeda yang diberi kode 0 atau 1. Variabel dummy memungkinkan kita untuk menggunakan variabel nominal atau ordinal sebagai variabel independen untuk menjelaskan, memahami, atau memprediksi variabel dependen. Yang ketiga yaitu multikolinearitas. Multikolinearitas adalah fenomena statistik yang sering ditemui di mana dua atau lebih variabel independen dalam model regresi berganda sangat berkorelasi. Dan yang keempat yaitu menguji moderasi menggunakan analisis regresi efek interaksi. Teknik statistik untuk menguji hipotesis selanjutnya yaitu tes analisis multivariat lainnya. Yang pertama ada analisis diskriminan yang mana dapat membantu mengidentifikasi variabel-variabel bebas yang mendiskriminasi variabel terikat yang berskala nominal. Kemudian yang kedua yaitu regresi logistik yang digunakan ketika variabel dependen non-metrik. Namun, ketika variabel dependen hanya memiliki dua kelompok, regresi logistik sering lebih disukai karena tidak menghadapi asumsi ketat yang dihadapi analisis diskriminan dan karena sangat mirip dengan analisis regresi. Kemudian yang ketiga yaitu ada analisis conjoint yang didefinisikan sebagai teknik statistik yang digunakan di banyak bidang termasuk pemasaran, manajemen produk, dan riset operasi. Kemudian yang keempat yaitu ANOVA dua arah. ANOVA dua arah ini dapat digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel independen metrik pada variabel dependen metrik tunggal. Dan yang terakhir yaitu MANOVA. MANOVA sendiri itu mirip dengan ANOVA dengan perbedaan bahwa di ANOVA itu menguji perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok pada suatu variabel dependen, sedangkan pada tes MANOVA itu terdapat perbedaan antar kelompok di seluruh beberapa variabel dependen secara bersamaan dengan menggunakan jumlah kuadrat dan matriks hasil kali silang. Kemudian penjelasan data warehousing, data mining, dan riset operasi. Data warehouse itu berfungsi sebagai pusat penyimpanan semua datanya dikumpulkan dari sumber yang berbeda, termasuk yang berkaitan dengan keuangan perusahaan, manufaktur, penjualan, maupun sejenisnya. Kemudian data mining lebih efektif memanfaatkan data warehouse dengan mengidentifikasi hubungan dan pola tersembunyi dalam data yang disimpan di dalamnya. Misalnya, data mining memungkinkan untuk melacak pola penjualan eceran dengan kode pos dan waktu pembelian sehingga penyimpanan barang yang optimal menjadi mungkin. Dan yang ketiga yaitu operation research atau management science yang mana didefinisikan sebagai alat canggih lain yang digunakan untuk menyederhanakan dan memperjelas jenis masalah kompleks tertentu yang memungkinkan kuantifikasi. Sistem informasi yang baik mengumpulkan, menggali, dan menyediakan berbagai informasi yang berkaitan dengan aspek lingkungan eksternal maupun internal organisasi. Dengan menggunakan alat dan teknik yang tersedia untuk memecahkan masalah dengan skala yang berbeda, organisasi dapat menemukan solusi untuk berbagai masalah hanya dengan mengamankan akses ke data yang tersedia dalam sistem dan menganalisisnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai paket perangkat lunak yang berguna untuk analisis data kuantitatif. Terdapat berbagai macam perangkat lunak analitik yang dapat membantu peneliti dalam menganalisis data mereka. Berdasarkan kebutuhan spesifik seseorang, masalah penelitian dan atau model konseptual, seseorang dapat mempertimbangkan paket perangkat lunak sebagai berikut. Yang pertama yaitu LISREL dari Scientific Software International, di mana LISREL ini dirancang untuk memperkirakan dan menguji model persamaan struktural. Model persamaan struktural merupakan model statistik hubungan linier yang kompleks antara variabel teramati dan variabel nyata. Kemudian yang kedua yaitu MATLAB dari The MathWorks, program komputer yang awalnya dirancang untuk menyederhanakan implementasi rutinitas aljabar linear numerik. Ini digunakan untuk mengimplementasikan algoritma numerik untuk berbagai aplikasi. Kemudian yang ketiga yaitu ada M+,
dari developed by Linda and Bang Mutton, yang mana program pemodelan statistik yang menawarkan peneliti berbagai pilihan model, estimator, dan algoritma. M+ ini memungkinkan analisis berbagai macam data seperti data cross-sectional dan longitudinal. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada Qualtrics, a private research software company, di mana program ini memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai macam pengumpulan data online dan analisis data, evaluasi karyawan maupun situs web, riset pemasaran, dan riset kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kemudian selanjutnya ada SAS atau Stat dari SAS Institute, di mana sistem produk perangkat lunak yang terintegrasi yang mampu melakukan berbagai analisis statistik seperti statistik deskriptif, teknik multivariat, dan analisis deret waktu. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang biasa digunakan ada SPSS, yang mana program manajemen dan analisis data dirancang untuk melakukan analisis data statistik, termasuk statistik deskriptif, serta prosedur statistik inferensial dan multivariat. Kemudian yang selanjutnya yaitu SPSS AMOS, yang mana dirancang untuk memperkirakan dan menguji model persamaan struktural. Dan yang terakhir yaitu ada Stata dari Stata Corporation. Stata di sini itu merupakan paket perangkat lunak statistik tujuan umum yang mendukung berbagai metode statistik dan ekonometrik, grafik, dan fitur yang disempurnakan untuk manipulasi data, pemrograman, serta manipulasi matrik. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6 tentang analisis data kuantitatif, uji hipotesis. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.